Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswaldin dengan NIM 2022 A1A 005. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mengenal kalimat bahasa Indonesia dan unsur-unsur kalimat bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua hal tersebut. Oke, langsung saja. Seperti apa sih pola kalimat? Jadi pola kalimat adalah rangkaian dari suatu kalimat yang utuh. Pola kalimat juga itu bisa disebut sebagai struktur atau unsur kalimat. Jadi hal ini terdiri dari kumpulan kata penyusun agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam unsur-unsur pola kalimat tersebut? Ada 5 unsur-unsur pola kalimat, teman-teman, yang biasa disingkat sebagai SPOK. Nah, jadi SPOK ini yang akan saya jelaskan di sini. Apa itu S, apa itu P, apa itu O, dan apa itu K. Kemudian saya akan menjelaskan seperti apa seperti apa pengertian dari S dan SPOK ini, teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu subjek. Apa sih subjek dan apa sih yang dimaksud dengan subjek gitu? Subjek adalah pelaku kegiatan atau pokok pembicaraan. Subjek bisa berupa kata, benda, atau nomina. Kemudian kelompok kata benda atau frasa nomina serta klausa yang berperan sebagai pelaku dalam kalimat. Contoh, subjek dalam kalimat yaitu orang, hewan, benda, tanaman, atau hal-hal lainnya. Jadi seperti itulah pengertian singkat ataupun definisi dari subjek ini, teman-teman, dan peran subjek ini. Nah, jadi seperti itu subjek, dia ini selaku pelaku kegiatan dalam kegiatan atau pokok pembicaraan. Itu maksudnya. Subjek ini bisa berupa hewan, benda, tanaman, atau hal-hal lainnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu predikat atau bisa disingkat E. Jadi seperti apa sih predikat itu? Nah, saya akan menjelaskan predikat itu, apa yang dimaksud dengan predikat itu. Predikat adalah kata kerja yang terdapat pada kalimat. Nah, kata kerja ini merupakan sebuah aksi ataupun aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Jadi predikat itu yang ada pada kalimat yang merupakan sebuah aksi ataupun aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Predikat inilah yang menjadi yang dilakukan oleh subjek. Kemudian predikat terletak setelah subjek. Posisi predikat ini sesudah subjek dulu baru predikat, karena di sini predikat ini adalah aksi atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Kemudian yang ketiga, objek atau bisa disebut O ya, karena di dalam baru saya menjelaskan baru SP, sedangkan pola-pola kalimat itu ada SPOK. Yang saya jelaskan barusan itu S sama P, kemudian lanjut ke O atau objek. Dalam sebuah kalimat, objek adalah sesuatu yang dikerjakan atau menjadi sasaran oleh subjek
Objek bisa berupa kata benda, frasa benda, atau kata ganti. Kemudian pelengkap. Pelengkap merupakan bagian dari frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Kemudian yang kelima yaitu keterangan. Nah, ini yang terakhir yaitu keterangan. Seperti apa sih keterangan dalam SPOK itu? Ataupun dalam unsur-unsur pola kalimat. Nah, keterangan di sini adalah unsur yang tidak wajib gitu disertakan saat membuat kalimat. Namun dengan adanya keterangan, kalimat terkesan lebih utuh gitu. Jadi adanya keterangan itu sehingga sebuah kalimat itu terkesan utuh gitu. Terkesan apa ya? Terkesan lengkap gitu. Jadi tidak ada lagi main logika apa segala macam gitu. Jadi adanya kalimat, adanya keterangan itu akan membuat kalimat itu lengkap. Jelas keterangan lebih utuh dan padat dan jelas. Keterangan yang dimaksud adalah penjelasan di mana, kapan, serta bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, keterangan ini adalah terkait tempat dan apa saja yang dilakukan subjek, ya, terkait di mana saja yang dilakukan subjek, predikat, dan objek yang ada dalam predikat, subjek dan objek. Nah, keterangan inilah yang akan membuat sebuah kalimat itu akan menjadi kalimat terkesan lebih utuh, padat, dan jelas. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.